Memang tanggal 14 itu mohon maaf Ayahanda, memang tidak ada undangan fisik untuk Ayahanda seperti itu, karena undangan fisiknya itu hanya berisi 38 orang. Kepala Kesbangpol Kutai Kartanegara bahwa polemiknya bahwa pernyataan Ayahanda itu tidak menerima undangan itu adalah benar. Mungkin saya menyikapi teman-teman kita, ketua RKP mungkin jelas mungkin didengar yang hadir pada hari ini. Mungkin saya menanggapi apa yang disampaikan oleh ketua tadi. Artinya terima kasih atas masukannya. Cuma saya nyampaikan ke depannya jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Yang terima itu memang tidak ada undangan secara fisik. Jadi undangan secara fisik itu hanya kami terimakan untuk 38 orang, kayak gitu kan. Bahwa tidak ada undangan untuk Yang Mulia Sultan, seperti pernyataan-pernyataan dari Kesbangpol Provinsi yang menyatakan ada undangan, karena itu statement beliau yang beredar di sosial media. Saya rasa sudah sangat jelas dikatakan oleh Ibu Rinda tadi, dari permohonan maaf sampai pengakuan kesalahannya untuk masyarakat adat yang ada di Tanah Kutai. Saya rasa sudah sangat jelas kesimpulan pada hari ini. Tadi beberapa hal atas permintaan dari Ayahanda Sultan supaya Kepala Kesbangpol ini juga menyampaikan secara tertulis bahwa memang benar undangan yang disampaikan secara fisik itu tidak diterima oleh Kesbangpol, dan meminta kepada juga bahwa atas permintaan Ayahanda Sultan dan Bunda Ratu, Kesbangpol Provinsi juga harus mengklarifikasi di media sosial bahwa undangan fisik itu memang tidak ada. Soal akar masalahnya adalah statement dari Ayahanda Sultan tidak menerima undangan, lalu bertebaranlah di media sosial itu menyampaikan bahwa undangan telah disampaikan. Akar masalahnya di situ. Nah, kita berharap ini bisa clear and clean supaya Ayahanda Sultan juga bisa tenang, Bunda Ratu juga bisa tenang, karena beliau ini juga tidak tenang ketika banyak orang bertanya, ribuan yang bertanya, karena tergabung dalam forum Kerajaan Nusantara itu mereka juga bertanya, kenapa kok tidak diundang? Nah, ini yang barangkali akar masalahnya di situ kita ingin mengklirkan, dan kita juga berterima kasih. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita telah dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka kita meluruskan informasi dan saling untuk kebaikan kita bersama. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah beliau ayat iman.
Ayahanda Sultan, ini adalah rangkaian, barangkali saya minta maaf karena memang proses ini saya mengikuti di media sosial karena waktu itu saya sedang ada kiat di luar daerah dalam rangka penugasan berkoordinasi dengan sekretaris negara dan dari ada kegiatan dengan Dirjen Dagri kegiatan kantor. Nah, hari ini kesepakatan dari teman-teman dari Remaung Kutai Berjaya, kawan-kawan dari Kutai Berjaya waktu itu melakukan aksi damai di Kesbangpol terkait dengan mengklarifikasi dan melakukan koordinasi pernyataan dari Ayahanda yang tidak menerima undangan pada saat 17 Agustus di IKN. Nah, sehingga ini harapannya hari ini clear dan disepakati. Dalam proses itu nanti barangkali kami berikan kesempatan juga setelah nanti dari Kesbangpol menjelaskan secara langsung ke Ayahanda, kemudian dari teman-teman dari RKP juga kami persilakan nanti untuk menyampaikan. Nanti Ayahanda akan meminta kebijakan apa yang disampaikan Ayahanda terkait dengan permasalahan ini. Barangkali itu ya, kita coba mudah-mudahan karena kita ini satu daerah, alangkah baiknya kita selesaikan secara kekeluargaan seperti ini. Baik, untuk mohon maaf, sebenarnya dalam kondisi seperti ini karena memang tadi ada insiden yang menimpa anak saya, sehingga saya agak terlambat datang ke sini tadi. Di anak saya yang paling tua itu terjadi laka lantas di Samarinda, harus ngurusin itu dulu. Barangkali untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Kepala Kesbangpol dulu untuk menjelaskan seperti apa kronologisnya. Nanti barangkali teman-teman dari pasukan adat itu juga akan, kawan-kawan dari pasukan adat RKP akan mempertanyakan, dan nanti akan pada intinya adalah bahwa Ayahanda Sultan nanti akan meminta supaya ini dilaksanakan penyelesaiannya secara klarifikasinya, karena ini menyangkut masalah di media sosial, di mana di media sosial itu tidak hanya seputaran Kalimantan Timur tetapi juga bahkan ke nasional. Nah, ini juga di forum kerajaan Nusantara itu juga sempat terjadi pembahasan dan mendorong supaya Ayahanda Sultan mengklaim ke Sekretariat Negara. Tapi hal terkait dengan itu barangkali Ayahanda Sultan mungkin bisa lebih bijak dan arif dan bijaksana menyikapi hal ini supaya permasalahan cepat clear, dan kita juga nanti sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi yang mana memang ini salah satunya adalah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Saya selanjutnya mohon izin Ayahanda, tadi dari Kesbangpol bisa menjelaskan terlebih dahulu. Kami persilakan mungkin dari Kesbangpol untuk menjelaskan kepada Bu Rinda waktu tempat kami. Tes. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Sultan Kutai Negara Ibu Mata Tripura. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bunda Ratu. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ibu kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ibu Mata Tripura. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Kamau yang ada pada kesempatan ini, Bapak Ibu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, atas izinnya kita bisa hadir dalam silaturahim pada hari ini Sabtu, berkaitan dengan permasalahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Inspektorat. Mungkin saya ingin menjelaskan beberapa hal yang mohon nanti penjelasan saya ini bisa dijadikan pedoman, gitu kan, bisa dijadikan bisa dijadikan hal yang bisa memperjelas kesalahpahaman yang terjadi selama ini. Baik, beberapa waktu yang lalu sebenarnya kami mendapatkan surat dari Kesbangpol Provinsi. Nah, itu tertanggal 23 Juli sebenarnya surat tersebut, gitu kan. Nah, mohon maaf juga, gitu kan, saya atas nama pribadi dan atas nama lembaga menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya karena memang ada redaksi surat yang salah, gitu kan, yang mestinya tertanggal 23 di situ tertanggal 25 di dalam surat tersebut, berkaitan dengan perihal memohon kepada Kesbangpol untuk kemudian meminta kesediaan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk menjadi peserta upacara di Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024 seperti itu. Ada beberapa hal yang sudah kami suratin, termasuk ormas, tokoh masyarakat. Khusus sebentuk Ayahanda sebenarnya saya buat surat secara khusus pada waktu itu, gitu kan. Mungkin suratnya sudah Bapak Ibu baca, gitu kan, kesediaan Ayahanda. Hanya saja mengacu kepada surat yang disampaikan oleh Kesbangpol Provinsi yang merupakan permintaan dari Sekretaris Presiden. Ada beberapa hal yang menjadi diminta, gitu kan, untuk berkaitan dengan kesediaan menjadi peserta upacara di KN. Salah satunya adalah berkaitan dengan kartu identitas penduduk yang harus kemudian disampaikan kemudian untuk diisi di Google Form seperti itu, gitu kan. Nah, tentu saja persyaratan itu adalah persyaratan yang diminta oleh Sekretaris Presiden melalui Kesbangpol Provinsi, dan itu yang kami sampaikan juga kepada para tokoh yang ada di Kutai Kartanegara seperti itu. Sampai pada proses berikutnya, sampai pada tanggal 12 Agustus, gitu kan, batasan yang diminta untuk menyampaikan beberapa informasi identitas yang harus kemudian diisi, gitu kan, berkaitan kesediaan menjadi peserta upacara IKN. Nah, sampai tanggal 14 Agustus, gitu kan, bahwa kami menerima surat undangan fisik, gitu kan, dari pusat, gitu kan, berkaitan dengan undangan fisik. Nah, memang dari undangan fisik itu untuk Kesbangpol sendiri ada 38 orang, gitu kan, yang mendapatkan undangan secara fisik pada tanggal 14 Agustus. Selebihnya kan memang ada 100 lebih tokoh-tokoh yang kemudian dikoordinir oleh Kodim 0906. Memang tanggal 14 itu mohon maaf Ayahanda, memang tidak ada undangan fisik untuk Ayahanda seperti itu, karena undangan fisiknya itu hanya berisi 38 orang. Nah, itu yang ingin saya jelaskan di sini berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Jangan sampai nanti, maksud saya, kami kalau dalam hal administratif redaksional kami salah alias, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf juga karena saya tidak menemui Ayahanda secara langsung berkaitan dengan kondisi sebelum 17 Agustus, bersama juga tidak menemui Bunda Ratu dalam hal ini. Seperti kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang jadwal dan kegiatannya sangat padat, ditambah lagi kami mengurusi paskibraka. Saya mohon maaf juga kepada kawan-kawan Remau, saya tidak hadir pada tanggal 21 Agustus di Kesbangpol, karena tanggal 21 Agustus itu saya ke Jakarta langsung ke Bandung untuk mendampingi
adik-adik Paskibraka yang mengajukan ke IPDN pada tanggal 21 Agustus saja. Mohon maaf. Nah, pada kesempatan ini tadi malam saya baru datang. Pada kesempatan ini saya mudah-mudahan silaturahim ini bisa kemudian membuat kesalahpahaman berkaitan dengan Ayahanda dan peserta upacara DKN itu bisa kemudian terjawabkan dengan baik. Sekali lagi atas nama pribadi dan Kesbangpol kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi perbaikan kami ke depannya seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Jadi saya bersyukur melalui peristiwa ini saya lebih mendorong peningkatan kinerja terutama untuk kawan-kawan internal kami yang ada di Kesbangpol. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Ayahanda dan Bunda Ratu juga kerabat Kesultanan atas masalah ini. Saya berharap bahwa kita bisa sama-sama menjaga kondusivitas wilayah. Tanggal 27 sampai tanggal 29 sebentar lagi kita akan melaksanakan pendaftaran peserta pilkada gitu kan. Mudah-mudahan kita bahu-membahu gitu kan, saling menjaga ketertiban dan keamanan di Kutai Kartanegara. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kesbangpol Kutai Kartanegara bahwa polemiknya bahwa pernyataan Ayahanda itu tidak menerima undangan itu adalah benar. Beliau tadi juga mengakui bahwa dalam daftar undangan fisik itu tidak ada nama daripada Ayahanda Sultan Kutai Kartanegara. Artinya apa? Bahwa saya ingin menyampaikan hasil penjelasan tadi bahwa benar tidak ada undangan yang ditujukan secara fisik kepada Ayahanda Sultan Kutai Kartanegara. Bahwa Ayahanda Sultan ketika ditanya terkait dengan media tidak hadir, ya beliau tidak tahu bahwa itu memang tidak ada undangan fisiknya. Barangkali itu ya Bu Linda ya. Selanjutnya barangkali kami berikan kesempatan kepada, walau bagaimanapun ini adalah bagian dari pasukan adat yang dibawa daripada Kesultanan untuk menjaga marwah daripada Sultan dan Kesultanan itu sendiri. Kepada RKB mungkin kami persilakan Ketua. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Kang Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang kami hormati, yang kami muliakan Ayahanda yang mulia Sultan, yang kami hormati, yang kami muliakan Ibunda Ratu, yang kami hormati dan yang kami muliakan kerabat-kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Imah Tanipura yang hadir, kemudian yang saya hormati saudara-saudara saya yang ada di dalam Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Imah Tanipura yang mengikuti acara pada hari ini. Kemudian yang saya hormati teman-teman media, terima kasih banyak yang sudah menyempatkan hadir, serta teman-teman dari TNI Polri yang sudah hadir di sini. Di sini saya rasa kemarin di waktu acara aksi damai saya sudah menyampaikan dari kesalahan-kesalahan surat yang telah disampaikan dari pihak Kesbangpol Golkar. Kemudian juga saya rasa sudah menyampaikan tuntutan-tuntutannya, entahkah ada dijelaskan atau tidak oleh Pak Sutrisno kalau tidak salah kemarin. Di sini juga saya mengklarifikasi pernyataan dari Ibu Linda bahwa kesalahan itu hanya ada di penulisan tanggal 25
surat dari Kesbangpol Provinsi. Sedangkan di dalam surat kesediaan hadir untuk acara, nah pertama-tama itu kami anggap bukan undangan khusus, bukan surat khusus. Karena apa? Karena pertama-tama hanya disampaikan lewat WA. Nah, entah siapa yang menyampaikan, yang jelas dari Kesbangpol bukan menyampaikan kepada Kanda Koko. Kanda Koko menerima dan Kanda Koko pun sudah menyampaikan dengan Ayahanda Sultan. Tapi selain itu, karena kami juga sebagai pasukan adat di Kesultanan, saya meminta izin kepada Ayahanda Sultan untuk mempelajari surat tersebut. Kemudian saya lihat sambil kita menunggu fisiknya sampai. Setelah kita lihat surat itu, kita telaah, bukan hanya dari tanggal, nomor surat pun salah, itu pertama. Nomor surat di situ tertera bulan 6 2024. Kemudian terbit surat dari Kesbangpol Pokar tanggal 24 bulan Juni atau bulan 7 2024. Nah, kemudian yang disikapi atau ditindaklanjuti surat dari Kesbangpol Pokar tadi itu adalah surat dari Kesbangpol Provinsi. Nah, di situ tanggal 25. Nah, sebelum adanya klarifikasi seperti sekarang, otomatis kami sudah menganggap ini bagian dari adat. Karena apa? Karena saya mengikuti, Pak Sutrisno pun mengikuti waktu peminjaman baju kebesaran Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martanipura yang hanya boleh dipakai oleh Yang Mulia Sultan. Itu kami mengikuti peminjamannya itu secara baik. Mereka datang kepada Ayahanda Yang Mulia Sultan meminta izin, memakan waktu kurang lebih 1 bulan sampai disetujui. Nah, sedangkan di surat kesediaan hadir itu meminta KTP. Ayahanda tidak meminta KTP sewaktu mereka meminjam baju. Seharusnya kan terkhususnya dari pihak Kesbangpol Pokar sudah mengetahui bahwa beliau ini siapa. Beliau itu adalah pemangku wilayah di Tanah Kutai. Seharusnya ada sikap-sikap khusus lah untuk beliau. Karena apa? Karena kita menghargai dari Yang Mulia Sultan yang sebelum-sebelumnya, pendiri sampai adanya sekarang ini, sampai adanya seperti sekarang ini. Karena pada masanya dulu kita ini negeri yang berdiri sendiri, otomatis ada pendirinya. Dan ketika pendiri mendirikan sebuah negeri itu bukan hal yang mudah, pasti berdarah-darah dia, Pak. Itu. Jadi selain di sini kita melihat tidak ada, saya berani mengatakan bahwa kita ini betul-betul tidak dihargai, kita ini tidak dilihat, tidak dipandang. Setelah itu belum cukup di situ, kami scan barcode di surat bersedia hadir, itu kami scan barcode-nya. Yang muncul bukan perihal yang akan disampaikan kepada Yang Mulia Ayahanda Sultan. Yang muncul di situ perihal ada rekening-rekeningnya kah apa? Itu sudah saya sampaikan semua waktu di aksi damai kemarin. Nah, kemudian saking dari pihak terkait ini tidak mau terlihat kesalahannya, setelah pernyataan dari Kesbangpol Provinsi dan Pokar muncul di media sosial, dibarengi dengan surat-surat tersebut dan dibarengi dengan daftar list yang hadir. Di daftar list hadir yang sebelumnya itu bukan nama Yang Mulia Ayahanda Sultan, itu di nomor 10. Di situ tertera nama Profesor Dr. I.C. Raden, Rektor. Dia seorang rektor. Jadi
seorang sultan, seorang pemangku wilayah yang sekarang ini menempati yang memimpin lumbung adat tertinggi di Kalimantan Timur, dalam hal ini Kesultanan Kutai Kartanegara Imbah Tanipura, dijajarkan dengan rektor. Belum cukup sampai di situ, nomor telepon beliau pun yang dimasukkan di situ bukan nomor telepon beliau, Ibu. Kami cek di get kontak, yang muncul itu nomor pengaduan Polres Kukar. Entah itu perlakuan siapa, yang jelas di situ kami sikapi munculnya data-data tersebut setelah munculnya pernyataan dari Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol Kukar. Nah, yang sangat kami sayangkan sama sekali, sekelas Kesbangpol Provinsi pun menyatakan dengan jelas di media sosial itu sudah mengeluarkan undangan, sudah mengirim undangan. Kalau dari Kesbangpol Kukar pas, dia menyampaikan surat bersedia hadir, itu sudah disampaikan Pak Sutrisno. Nah, cuman dari surat bersedia hadir itu pun artinya etikanya tidak ada dalam pengetikan apa segala macam. Kalau kesalahan satu kata dua kata mungkin bisa kita maklumi, Ibu. Seperti Ibu katakan tadi di tanggal 25, mungkin kita bisa maklumi. Keluar dari Kesbangpol Provinsi tanggal 23, mungkin itu bisa kita maklumi. Tapi dari nomor surat, terbit surat, isi surat sampai barcode, dan nomor telepon. Nah, jadi di sini artinya yang betul-betul kami merasa sangat kecewa kepada Kesbangpol Kukar dan Kesbangpol Provinsi. Jadi saya rasa di aksi damai kemarin saya sudah jelas menyatakan, bahkan saya sampaikan kepada Pak Sutrisno, nanti kalau sudah sampai di redaktor Pak, tidak usah bahas lagi masalah ini. Karena walaupun bagaimana klarifikasi, sesuai data yang kami pegang ini sudah sangat salah. Jadi di tuntutan kami kemarin, kami harap pihak Kesbangpol Kukar ini mengakui kesalahan, menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dan dibacakan, kemudian diliput. Saya rasa jelas sudah tuntutan kami kemarin. Dan di sini kami juga tidak perlu datang ke Kesbangpol Provinsi, karena apa sebab? Dari pernyataan dan permohonan maaf dari Kesbangpol Kukar itu sudah bisa mematahkan pernyataan dari Kesbangpol Provinsi yang disampaikan oleh Ibu Sarifah, siapa itu yang biasa dipanggil Ibu Yuyu, Ibu Sarifah Alawiyah. Nah, karena dengan lantangnya beliau itu kan menyebut bahwa Ayahanda Sultan sudah mendapat undangan itu, sedangkan kita mengikuti setiap perkembangannya Ayahanda tidak ada menerima sama sekali. Jadi saya rasa tuntutan saya sudah jelas, mungkin sudah ada disampaikan oleh Pak Sutrisno kepada Ibu Linda dan rekan. Jadi kami hanya ingin hal itu dijalankan sekarang, karena kami juga ada agenda lain mengawal Ayahanda Sultan ke Sabintulung karena ada pembukaan ERAW di sana. Saya rasa itu bisa sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua RKB terkait dengan mengulang kembali tuntutan yang disampaikan pada saat aksi damai kemarin. Artinya bahwa ini adalah permintaan dari pasukan adat Kesultanan, meminta hal itu untuk diklarifikasi, kemudian penyampaian permohonan maaf dari Kesbangpol, dan itu pun nanti akan bahan untuk mematahkan informasi yang beredar di Kesbangpol, penyampaian dari Kepala Biro Humas Provinsi dan Kesbangpol Provinsi yang menyebutkan bahwa undangan itu sudah sampai, dan ternyata memang tidak sampai. Tapi ini adalah permintaan. Barangkali dalam hal ini karena sudah jelas, Ibu Linda juga sudah jelas disampaikan, mulai dari barangkali aksi damai kemarin disampaikan oleh Pak Tres, kemudian hari ini diulas lagi kembali, tidak perlu. Kita ingin bahwa permasalahan ini menjadi
clear gitu kan, menjadi jelas, menjadi semuanya. Ayahanda, pertama, ayahanda tidak mengarang-arang. Kemudian yang kedua, bahwa permasalahan ini jangan dibenturkan antara Ayahanda Sultan dengan Presiden. Nah, yang nanti akan dampaknya terhadap IKN. Nah, kita ingin cari solusi yang terbaik. Barangkali kepada Ayahanda supaya ini tidak hanya sekedar tuntutan. Kalau dulu ada adat yang diadatkan, ada adat yang memang, dan salah satunya adalah ketika Sultan itu menitahkan, berarti itu adalah sebuah adat yang harus ditaati oleh masyarakat, rakyatnya. Barangkali ini kami minta langsung kepada Ayahanda, karena semuanya sudah jelas, kita sepakat saja ya, langsung. Bagaimana Bu Rinda? Saya berikan, tidak ada yang perlu ditanggapi lagi. Ya. Satu hal yang ingin saya klarifikasi gitu kan, bahwa daftar yang beredar setelah itu sama sekali bukan daftar yang kami buat berkaitan dengan ada nama Ayahanda di dalam Jabar itu. Sama sekali kami tidak tahu. Kami coba mengklarifikasi itu ke Kesbangpol Provinsi secara lisan. Nah, Kesbangpol Provinsi juga menyampaikan bahwa mereka tidak pernah membuat daftar tersebut. Jadi saya mohon maaf Pak, kami tidak membuat daftar itu. Daftar yang kami buat itu ada 38 orang gitu kan, di mana 38 orang itulah yang kemudian kami koordinir, difasilitasi pada subuh tanggal 17 Agustus 2024 yang kami antar di Islamic Center seperti itu. Mungkin itu ya Pak ya, yang soal apa yang disampaikan oleh Ketua Remau, saya mohon maaf Pak gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi teguran buat kami untuk kinerja lebih baik, terutama dari sisi administrasi Pak. Kami terima kasih sekali gitu buat kawan-kawan Remau sudah mengingatkan soal ini, baik barcode maupun tanggal itu seperti itu. Kedepannya berkaitan dengan surat, kami juga mohon maaf tidak menyampaikan secara fisik. Insya Allah kedepannya berkaitan dengan Ayahanda Sultan kami akan sampaikan secara langsung kedepannya. Mungkin itu Pak Hadi, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rinda atas penjelasannya. Tadi memang tidak ada daftar terkait dengan itu, tapi saya tidak akan terlalu berlama-lama. Yang pasti hasil klarifikasi kemudian penjelasan hari ini, kemudian nanti barangkali apa yang disampaikan, apa yang diminta oleh Ayahanda Sultan, itu semua nanti akan mudah-mudahan dapat dilaksanakan dan masalah ini menjadi clear. Barangkali saya tidak langsung berlama-lama kepada Ayahanda Sultan, kami persilakan supaya memberikan permintaan apa supaya masalah ini bisa menjadi clear pada Yang Mulia. Mungkin saya menyikapi teman-teman kita, Ketua RKP mungkin jelas mungkin didengar yang hadir pada hari ini. Mungkin saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua tadi. Artinya terima kasih atas masukannya. Cuma saya nyampaikan ke depannya jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Tolong kalau ada hal-hal yang menyangkut masalah adat budaya dikoreksi kembali. Walaupun seperti yang disampaikan oleh Bu Rinda tadi 38 itu harus dikoreksi. Walaupun provinsi yang mengirimkan itu kan, ya siapa yang diundang itu kan di situ tertera lagu ada, Kutai kerajaan Kutai ada, baju yang dipakai Jokowi punya kerajaan Kutai yang tidak pernah dikeluarkan dari istana ini, karena baju itu dipakai suatu era, nggak boleh keluar pada istana ini. Mungkin itu penyampaiannya untuk Bu Rinda supaya diketahui lah masalah adat istiadat jangan sembarangan seperti kita menyewakan pakai pakaian keluar itu, supaya kedepannya supaya harus tegas. Kami tegas juga masalah adat budaya, pemerintah harus memahami masalah ini. Mungkin itu yang kami sampaikan, Rinda. Kami klarifikasi masalah ini, kedepannya jangan sampai terjadi lagi lah
miskomunikasi antar provinsi dengan kabupaten. Kabupaten harus ngecek koreksi lagi kembali, kan gitu kita sampaikan. Dan demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana beliau tadi menyampaikan bahwa adat dan budaya ini memang penting untuk kita perhatikan, apalagi terkait dengan kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku lumbung adat tertinggi di Kaltim. Selanjutnya barangkali Ayahda minta ini seperti apa pernyataan dari Kesbangpol ini supaya nanti bisa menjadi dasar nanti kita untuk mengklarifikasi ke Kesbangpol provinsi gitu, yang telah menyatakan dengan tegas menyatakan bahwa undangan itu sudah diterima, kan gitu. Nah ini juga menjadi kita supaya nanti seolah-olah di media itu Sultan yang ada-ada. Ini yang juga kita tidak mau kalau itu di pernyataan dari Kesbangpol provinsi dan Kepala Biro Humas provinsi itu menyatakan bahwa undangan itu telah disampaikan. Ternyata memang dari sisi undangan itu tidak diterima. Yang diterima itu adalah surat kesediaan untuk menghadiri acara tersebut, dengan catatan bahwa tadi ada kelemahan-kelemahan yang tidak disampaikan. Ya, barangkali ini Saya akan membacakan surat. Sebenarnya surat ini tertanggal 19 Agustus gitu kan. Kenapa 19 Agustus gitu kan? Karena kami menyadari ada beberapa keliruan terkait surat kami terdahulu yang tanggal 25 ya, 25 yang lalu seperti itu. Jadi tanggal 24 sebenarnya, tanggal 24 karena surat dari provinsi tanggal 23. Jadi di sini gitu kan saya menyampaikan bahwa saya bermohon kepada Ayahanda Sultan Kutai Kartanegara Ing Martandipura perihal mohon maaf atas redaksi surat kesediaan menjadi peserta HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Memperhatikan surat kami nomor P/655/BKBP /Z /1 Romawi /900/06/2024 tanggal 24 Juli 2024 perihal kesediaan peserta HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Berkaitan dengan hal tersebut kami sampaikan bahwa dalam surat beberapa kekeliruan dalam redaksional, antara lain satu terdapat kekeliruan redaksi dari surat kami tanggal 25 Juli 2024 seharusnya surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Juli 2024 dengan nomor surat 200.4/982/Kesbangpol .3 Romawi. Kemudian berkenaan dengan barcode seperti yang disampaikan oleh Ketua Ramaung itu juga terdapat kekeliruan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kami ke depannya. Selanjutnya atas nama instansi yang kami pimpin dan pribadi mohon maaf atas kekeliruan redaksional surat tersebut. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kutai Kartanegara Dinda Desyanti. Yang terima itu memang tidak ada undangan secara fisik. Jadi undangan secara fisik itu hanya kami terimakan untuk 38 orang kayak gitu kan. Sesuai persyaratan yang diminta oleh Sekretaris Presiden melalui Badan Kesbangpol Provinsi. Nah, sehingga karena tidak ada surat fisik Pak, jadi kami tidak bisa juga menyampaikan kepada Ayahanda Sultan tanggal 14 Agustus 2024 yang lalu. Untuk itu kami mohon maaf. Berkaitan dengan daftar nama-nama yang beredar selama ini, kami tidak pernah membuat daftar tersebut seperti itu. Kalau mau ngecek daftar nama orang-orang yang
itu yang 38 orang kami bersedia untuk menyampaikan 38 orang yang sudah terfasilitasi ke Samarinda, setelah dari Samarinda kemudian ke IKN itu melalui Kesbangpol Provinsi. Mungkin itu. Terima kasih. Bahwa tidak ada undangan untuk Yang Mulia Sultan, seperti pernyataan-pernyataan dari Kesbangpol Provinsi yang menyatakan ada undangan, karena itu statement beliau yang beredar di sosial media. Saya rasa sudah sangat jelas dikatakan oleh Ibu Linda tadi, dari permohonan maaf sampai pengakuan kesalahannya untuk masyarakat adat yang ada di Tanah Kutai. Saya rasa sudah sangat jelas kesimpulan pada hari ini. Silakan semuanya dengan pintar, dengan bijak untuk menyikapi hal-hal yang selama ini sudah beredar di sosial media. Yang jelas permasalahan untuk Yang Mulia Sultan tidak mendapat undangan itu benar adanya, seperti yang sudah kita bahas dari tadi. Saya rasa itu. Terima kasih Pada Ibu Linda dan rekan, kami juga ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan ataupun apa yang tidak berkenan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit menambahkan yang masalah viralnya itu dari provinsi yang bernama Saripah Alawiyah. Itu yang poinnya. Soalnya dengan adanya statement mereka yang ibu itu, maka viralan lagi ada dua ini. Yang satu mungkin itu cuma saya menanggapi bahwa itu pembohongan dari Pak Sultan. Karena ada statement gitu, katanya gitu, salah satu saya meyakini betul, bilang ibu itu meyakini betul bahwa undangan itu ada. Mungkin gitu. Bagaimana? Iya. Kalau statementnya Bu Sarifah itu kan di luar kendali saya. Berkaitan dengan pernyataan beliau bahwa saya membaca statementnya itu benar tuh ya, saya membaca statementnya beliau gitu kan, berkaitan dengan undangan yang sudah diterima katanya, jadi itu kan seperti itu. Padahal sebenarnya kalau melalui dari kami sendiri saya bisa menjamin tidak ada undangan fisik untuk Ayahanda Sultan gitu kan, karena yang kami terima hanya 38 undangan yang sudah tersampaikan ke masing-masing tokoh yang melalui dari kami gitu kan. Saya nanti mungkin saya akan sampaikan secara lisan Bunda Ratu kepada Kesbangpol Provinsi. Mungkin Kesbangpol Provinsi bisa kemudian menjelaskan ini secara terbuka kepada media sosial Bunda Ratu, kepada Ayahanda juga, gitu kan, berkaitan dengan statement yang disampaikan oleh Bu Sarifah Adawiyah ya Bu ya, Alawiyah seperti itu. Nanti saya sampaikan secara lisan seperti itu. Mungkin itu Bunda Ratu. Terima kasih. Nanti saya sampaikan. Statementnya itu. Terima kasih. Jadi kalau bisa saya minta bahwa mungkin bisa juga Bu Alawiyah juga meminta maaf, karena dia meyakini betul bahwa undangan yang fisik itu saya meyakini katanya sampai ke kami. Jadi tolong juga bahwa dia kalau memang merasa salah statementnya itu, saya minta permohonan maaf juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nanti saya sampaikan melalui Kesbangpol Provinsi. Baik. Tadi beberapa hal atas permintaan dari Ayahanda Sultan supaya Kepala Kesbangpol ini juga menyampaikan secara tertulis bahwa memang benar
undangan yang disampaikan secara fisik itu tidak diterima oleh Kesbangpol, dan meminta kepada juga bahwa atas permintaan Ayahanda Sultan dan Bunda Ratu, Kesbangpol Provinsi juga harus mengklarifikasi di media sosial bahwa undangan fisik itu memang tidak ada. Soal akar masalahnya adalah statement dari Ayahanda Sultan tidak menerima undangan, lalu bertebaranlah di media sosial itu menyampaikan bahwa undangan telah disampaikan. Akar masalahnya di situ. Nah, kita berharap ini bisa clear and clean supaya Ayahanda Sultan juga bisa tenang, Bunda Ratu juga bisa tenang, karena beliau ini juga tidak tenang ketika banyak orang bertanya, ribuan yang bertanya, karena tergabung dalam forum Kerajaan Nusantara itu, mereka juga bertanya, gitu, kenapa kok tidak diundang? Nah, ini yang barangkali akar masalahnya di situ kita ingin mengklirkan, dan kita juga berterima kasih kepada Kesbangpol KAR yang telah dalam hal ini tadi menyatakan bahwa benar tidak ada undangan fisik yang diterima oleh Kesbangpol yang akan disampaikan kepada Ayahanda Sultan. Jadi clear semuanya ya. Barangkali ini yang hasil kesimpulan bahwa tadi sudah disampaikan permohonan maaf terkait dengan administrasi juga sudah diakui, dan tidak adanya undangan yang akan disampaikan, tidak ada undangan yang diterima oleh Kesbangpol yang kemudian yang akan disampaikan kepada Ayahanda Sultan itu memang tidak ada. Clear. Barangkali ini pertemuan tentang hari ini intinya bahwa kita ingin permasalahan clear bahwa Ayahanda Sultan mendukung IKN itu dari awal. Terkait dengan IKN itu Ayahanda Sultan melakukan prosesi acara di situ. Tidak ada keinginan itu untuk melakukan tidak menyetujui hal itu. Ya, prosesi tepung tawar yang melakukan hal pertama itu adalah Ayahanda Sultan ketika penggabungan air dan tanah Nusantara di situ, beliau yang hadir. Saya saksi hidupnya yang waktu itu menyaksikan dan mengawal beliau ke sana. Artinya apa? Jangan sampai ini dibenturkan. Kita tidak mau Ayahanda Sultan itu dibenturkan seolah-olah tidak menyetujui IKN, tetapi dalam hal ini barangkali karena ada miskomunikasi dan proses administrasi yang tidak ini, itulah yang menyebabkan Ayahanda Sultan tidak hadir pada upacara 17 Agustus HUT RI ke-79 tahun 2024 itu karena tidak ada undangan sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kesbangpol. Barangkali ini mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah pelajaran kita bersama bagaimana UKAR ini ke depan bisa lebih baik, kondisivitas terus kita jaga, kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku ilmu adat tertinggi juga terus berkolaborasi dengan baik. Kita sama-sama menghormati bahwa Tenggarong ini didirikan sebelum NKRI ini ada, dan datuk nenek moyang beliau yang mendirikan kota Tenggarong ini. Ada 4 yang kita sebut dengan 4 gunju pasak bumi itu yang harus kita hormati. Kenapa? Karena inilah yang menjadi pegangan kita. Ada adat di situ, ada adab, kemudian berbudaya sendiri dan bersara. Ketika itu menjadi pegangan kita, menjadi nilai dasar, saya yakin dan percaya UKAR ini bisa lebih baik nanti ke depannya sebagai mitra IKN. Ini yang dapat saya sampaikan. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.